Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang bisa kita renungkan dari bacaan ini adalah bahwa selalu ada harapan di dalam hidup ini. Tidak ada kata terlambat. Siapapun yang pernah berdosa di masa lalu, dosanya apapun, sebesar apapun, Tuhan itu selalu beri kesempatan bagi kita untuk bertobat dan hidup sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena itulah sikap kita sebagai terhadap orang-orang yang mungkin orang-orang lain yang berdosa adalah kita jangan mudah untuk menghakimi orang lain. Jangan mudah untuk menghakimi orang lain yang berdosa. Justru kita mendapat tugas untuk mendoakan supaya mereka juga bertobat. Jangan menghakimi, tapi mendoakan. Itu yang terhadap orang lain. Kemudian terhadap diri kita sendiri, ini juga menjadi ajakan bagi kita untuk bertobat. Bertobat menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.